risalah Rasul itu bukan masalah pembenaran, tapi masalah kebenaran. Saya mengatakan risalah Rasul bukan sebagai ajaran agama. Sementara begitu. Untuk supaya terbedakan antara, karena begini, ajaran agama, apakah itu persis yakin sebagai risalah Rasul, sebagai kebenaran risalah Rasul? Coba berpikir kritis. Apakah ajaran agama apapun sekarang ini, apakah Anda yakin, seyakin 100%, 1000%, atau berapa persen bahwa itu adalah risalah sampai dengan risalah Rasul? Unsur kreatif itu berarti sudah banyak unsur tambahan. Biasanya tambahan nih, kan gitu. Mungkin kalau ini kan bid'ah, ini untuk pemadaman kita. Itu saat mengkreatifi. Karena faktanya sampai sekarang pun juga terkadang terjadi pembenahan. Zakat semula 2,5. Kemudian beberapa ulama meluruskan 2,73. Kan begitu. Lele yang kemarin gimana kan? Seandainya ini sebagai hukum, ya hukum itu tidak berlaku bagi yang belum tahu ya. Kemudian akan diluruskan menjadi 2,71. Pengalaman daripada kurang, malah nanti enggak dapat pahala, akhirnya banyak disepakati zakat 3 kilo, identik dengan 3 kilo. Ada perubahan. Kemudian kalau kamu melihat di model sholat sesama muslim sebagai contoh, itu gayanya juga beda. Enek sing sholate sendakep di dodo, ada yang di dhuwur udel, ada yang sampai gini begitu ya, ada di miring, ada yang begini, enggak ada ya. Allahu Akbar juga begitu, ada yang ngoreksi, begini enggak sah, begini. Artinya bahwa perbedaan dari para tokoh itu menunjukkan berarti tidak tahu persis, atau dengan kata lain sesuai dengan anggapannya masing-masing, sesuai dengan anggapan hadis yang dibaca, itulah informasi yang paling benar. Kan bagi contoh begitu. Artinya apa? Ajaran agama kita identik sekarang ini sudah terkotak menjadi, tapi bukan berarti ini salah loh. Saya nggak mengatakan ini salah. Ini saya hanya ingin memecah pikiran kita. Pada saat supaya kita tidak menjadi orang-orang yang kaku, tidak menjadi orang-orang yang beku, tidak menjadi orang-orang yang fanatik hanya karena fanatik dan kultus, hanya karena pakaian, hanya karena kopiah, hanya karena sarung, hanya karena sorban. Kalau orang itu beragamanya yang dilihat adalah sorban, kopiah, sarung, bukan perilakunya, bukan akhlaknya, bukan adabnya, bukan fakta keseharian yang baiknya, tapi dari pakaiannya, dari ucapannya, dari pinter ngajine, tapi perilakunya itu tidak menunjukkan sebagai akhlakul karimah, maka kehidupan kita akan sangat mudah dibohongi, akan sangat mudah terjerumus, akan sangat mudah kamu terlena dengan pakaian, dengan orang yang berpakaian, dengan orang yang berkopiah, dengan orang yang bersorban. Pada saat kita tidak mencermati akhlak dan adabnya, perilakunya, apakah punya perilaku akhlak adab, sosialnya baik enggak, keluarganya baik apa enggak, dengan sosialnya masyarakatnya baik apa tidak, cerminan-cerminan yang sesungguhnya merupakan kehidupan beragama. Lebih dari itu tentang tauhid, tentang mengenal. Maka cara beragama kita selama ini adalah sesungguhnya agama koridornya adalah banyak dipengaruhi budaya, dipengaruhi oleh kebiasaan yang kita ciptakan, kemudian kita anggap itu bagian ajaran agama sebagai sunnah. Kita akan terjebak di sini. Sehingga saya mengatakan risalah Rasul yang murni itu seperti apa? Karena istilah ajaran agama sebenarnya sudah diboyong, tertransfer
menjadi budaya. Kita ini pesantren, awak dewi itu dalam pesantren. Budaya bidaan, itu kan budaya. Budaya-budaya yang kita ciptakan ala pesantren. Mana yang menelurkan kemudian nanti alumninya tuh membuat pesantren cabang, membuat pesantren yang dulu di mana dia mondok, maka akan mirip dengan pondok itu, maka menjadi budaya ini berkembang, menjadi kebiasaan, akhirnya terpelot framing orang mengatakan demikian bahwa agama sampai dengan risalah Rasul itu adalah framing budaya, budaya itulah dianggap sebagai risalah Rasul. Kalau Anda tahu latar belakang ini, maka Anda tidak akan fanatik, kultus, beku di dalam sebuah kehidupan. Karena ada pedoman-pedoman utamanya kan, beku, kaku, fanatik, jelas bukan ajaran agama. Yang harus kita pahami, berpikir kritis, berpikir nalar, berpikir rasional. Setiap orang sudah mengatakan berpikir nalar, tapi kok beda? Nalar dan rasional yang dihubungkan hati nurani. Setiap orang bisa ngomong hati nurani. Definisi nuraninya seperti apa? Ya, kalau detail kan gitu kritis.